Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Sakti Wijaya, NIM 2019 012 051, kelas Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses tapping atau pembuatan ulir. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di luar lubang, dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Misalnya, thread atau ulir skrup yang diproduksi di dalam mur. Pada mesin tap terdapat dalam beragam diameter. Mata tapping juga bisa dijepit dengan cak, khususnya yang bisa digunakan untuk beragam holder. Mesin tapping ada yang bertenaga listrik maupun tenaga pneumatis. Ada beragam bentuk dan variasi untuk pengerjaan rutinitas langsung membuat ulir, maka dibutuhkan mesin flying tapper dengan lengan ayun dan mata bor yang bisa digeser dengan mudah. Ada berbagai macam mata bor atau mata tap, yaitu sebagai berikut. 1. Tap pipa. Tap pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Yang kedua yaitu tap ujung spiral. Tap ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tap pistol. Yang ketiga yaitu tap galur spiral. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Yang keempat yaitu tap puli. Tap puli digunakan untuk membuat ulir dalam pada hub puli. Yang kelima yaitu tap mur. Tap mur merupakan tap yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Yang terakhir yaitu tap pembentukan ulir. Tap pembentukan ulir ini berbeda dengan tap-tap lainnya. Tap ini melakukan pembentukan dingin dengan mengontrol ulir di tempatnya dengan cara memindahkan material benda kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erningsi dengan NIM 2019 012 050. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis tap yang umum digunakan. Yang pertama, tap tangan standar. Tap tangan standar memiliki bentuk seperti ulir luar atau skrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekungan memanjang yang dikenal sebagai galur atau float, di mana galur-galur ini membentuk sisi-sisi pemotongan tap. Galur atau float dari tap berfungsi sebagai saluran penampungan tatal atau beram dan saluran bagi minyak pemotong, sehingga minyak pemotong dapat mencapai sisi-sisi pemotong dari tap. Yang kedua, tap pipa. Tap pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya, pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pada sambungan-sambungan pipa harus memiliki sesuai yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Tap pipa dapat dibedakan menjadi tap pipa lurus dan tap pipa tirus. Yang ketiga, tap ujung spiral. Tap ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut sebagai tap pistol atau gun tap. Tap ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur atau float. Dengan jumlah galur ini, maka tap memiliki banyak yang ruang bebas untuk tatal. Tap ujung spiral ini cocok digunakan untuk pemotongan ulir pada lubang tembus. Yang keempat, tap galur spiral. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Tap galur spiral dapat dibedakan menjadi tap galur spiral biasa atau tap galur spiral lambat dan tap galur spiral cepat. Yang kelima, tap puli. Tap puli digunakan untuk membuat ulir dalam pada hub puli.
Tep puli bisa juga digunakan untuk pengetapan umum pada komponen-komponen di mana diperlukan tep yang panjang untuk mencapai lubang-lubang yang akan ditep. Yang keenam, tep mur. Tep mur merupakan tep yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tep ini dirancang untuk mengetap mur dalam produksi yang besar di mana tep mur mampu memotong ulir beberapa mur. Yang ketujuh, tep pembentuk ulir. Berbeda dengan tep-tep lainnya, tep pembentuk ulir tidak memotong material benda kerja yang akan dibuat ulir, tetapi tep ini melakukan pembentukan dingin dengan mengerol ulir di tempatnya dengan cara memindahkan material benda kerja. Dan yang terakhir, tep perbaikan ulir otomotif. Tep perbaikan ulir otomotif digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak pada komponen-komponen otomotif tanpa terjadinya pemotongan bawah atau undercutting pada ulir yang masih baik. Salam dan bahagia, saya Densi Siti, NIM 2017 012 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan yang dibutuhkan saat taping pembubut ulir dalam. Pada proses pembuatan taping bubut ulir dalam, alat yang dibutuhkan yaitu mesin bubut, tap, dan sney. Tap yaitu untuk membuat ulir dalam, misalnya mur, sedangkan sney membuat ulir luar, misalnya baut. Setelah itu ada juga alat pemegang tap atau pengancing tap yang berguna untuk mengancing dan membuka tap dan sney. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Saya Hafid Listiawan dengan NIM 2019 012 049. Proses tapping atau proses membuat ulir dalam dengan spesifikasi M12. Sebelum melakukan pengetepan, benda kerja harus dibor terlebih dahulu tentunya, dengan ukuran diameter bor yang ditentukan. Setelah dibor, kemudian kedua bibir lubang dichamfer dengan bor piercing, di mana kedalamannya mengikuti standar chamfer mur. Bentuk standar mur dan baut untuk bermacam-macam jenis sudah ditentukan secara internasional. Selanjutnya, sebagai contoh, urutan proses pengetepan dengan membuat ulir ukuran M12 dengan kisar ulir 1,75 mm. Yang pertama, membuat lubang atau pengeboran pada benda kerja dengan diameter 10,25 mm. Yang kedua, pilih dan ambil mata tap M12 x 1,75 serta pasangkan pada tangkainya. Yang ketiga, mulai melakukan pengetepan dengan urutan awal yaitu intermediate tap, kemudian dilanjutkan dengan pengetepan taper tap untuk membentuk ulir, dan terakhir pengetepan bottoming tap dipergunakan untuk penyelesaiannya. Sebelum mengetap, jangan lupa berikan pelumas pada tap. Kemudian pastikan bahwa tap benar-benar tegak lurus terhadap benda kerja. Putar tap secara perlahan searah jarum jam. Pemutaran tap hendaknya dilakukan kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam. Kemudian diputar mundur kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dengan tujuan untuk memotong tatal. Selanjutnya, kembalikan pada posisi awal dan putar lagi kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam dan mundur lagi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lakukan hal tersebut seterusnya sampai pengerjaan selesai. Sekian penjelasan mengenai proses tapping. Terima kasih.
Salam.